Oke, baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan eh, konsep dan juga akan menjelaskan mengenai produk ya yang sudah saya buat tentang eh, sistem informasi Desa Wisata Witosari ya. Sistem informasi Desa Wisata ini kurang lebih konsepnya seperti ini. Untuk gambaran konsepnya kurang lebih seperti ini. Jadi ada main website atau website utama. Di sini nanti akan menyampaikan secara umum ya, gambaran umum mengenai segala potensi yang ada di Desa Wisata Witosari ya, baik itu budayanya maupun potensi alamnya, kemudian kerajinan dan sebagainya nanti akan disampaikan di sini secara umum gitu. Nanti ada galeri foto juga di sini untuk segala potensi dan juga mungkin beberapa kegiatan yang ada di Desa Wisata Witosari. Kemudian di selain ada main website ya atau website utama, ini ada juga website-website ya, ada beberapa sistem informasi sebagai penyangga di sini, sebagai penyangga website utama. Nah, jadi yang di bawah ini adalah penyangga website utama. Jadi di sini ada di main website ini ada di domain utama, alamatnya ada di dewiwidosari.com ya, dewi-widosari.com. Kemudian di bawahnya ini ada sistem informasi keuangan, kemudian juga ada cloud storage, kemudian ada e-commerce dan juga news.dewiwidosari.com. Ini adalah portal beritanya Desa Wisata Witosari. Ya gitu. Jadi ini secara fungsi semuanya terpisah-pisah ya. Jadi untuk nanti akan saya jelaskan secara lebih lanjut mengenai semua sistem informasi ini, semua website ini. Gitu. Jadi untuk sistem informasi keuangan ini ada di subdomain keuangan.dewiwidosari.com. Kemudian untuk storage-nya ini ada di storage.dewiwidosari.com. Kemudian ini e-commerce-nya ada di umkm.dewiwidosari.com. Kemudian juga untuk portal beritanya ini ada di news.dewiwidosari.com. Gitu. Jadi untuk di sini ya, ini website utama, kemudian ini penyangga-penyangganya. Mengapa secara fungsi ini dipisah ya? Karena memang ini fungsinya sudah masing-masing ya. Untuk nanti di sini untuk istilahnya untuk sebagai penyampai informasi ya untuk wisatawan secara umum mengenai Desa Wisata Witosari. Kemudian nanti untuk ini keuangan dan juga storage ini lebih prefer untuk ke pengelola desa wisatanya. Di sini untuk lebih ke pengelola desa wisata. Jadi ini memang untuk keuangan ini untuk khusus anggota desa wisata ya, pengurus desa wisata. Kemudian storage ini juga digunakan untuk pengurus desa wisata. Kemudian juga untuk yang UMKM ini ditujukan untuk pengelola, baik untuk pengelola maupun untuk para wisatawan yang datang gitu. Jadi main website ini untuk para utamanya untuk para wisatawan ya, untuk mengetahui segala informasi terkait dengan Desa Wisata Witosari. Kemudian di sini khusus untuk pengelola, kemudian di sini untuk pengelola dan juga para wisatawan ya, karena nanti pengelola akan melakukan istilahnya display ya, produk-produk wisata ada di sini, baik mengenai paket wisata, kemudian juga produk-produk UMKM ada di sini. Kemudian nanti para wisatawan juga bisa melakukan order produk-produk wisata yang dijual tadi di sini. Itu jadi untuk paket wisata, kemudian pemesanan homestay, kemudian juga untuk UMKM ya ada di sini semua. Kemudian yang news ini khusus juga untuk pengelola juga nanti menyampaikan kegiatannya di sini. Kemudian wisatawan juga bisa melihat aktivitas
dari Desa Wisata Witusari melalui berita, portal berita di sini. Gitu kurang lebih untuk seperti itu. Untuk lebih jelasnya saya akan jelaskan lebih detail mengenai websitenya. Oke. Jadi yang pertama kita akan mengakses di main website dulu ya, di dewiwitusari.com. Ini kita klik dewiwitusari.com. Ya, ini jadi domain utama dari Desa Wisata Witusari, berisi masih berisi prototipe dari company profile ya, company profile Desa Wisata Witusari. Nanti di sini akan di sini ada yang layar utama ini ya. Di sini ada layar utama, kemudian nanti di sini ada paket wisata. Di sini nanti akan ada tentang informasi tentang paket wisata, kemudian juga tentang potensi-potensi ya, potensi-potensi. Kemudian about ini nanti untuk company profile ya. Di sini kita akan menjelaskan Desa Wisata Witusari itu apa isinya, ada apa saja, itu ada di sini. Kemudian service ya, layanan, nanti kami memberikan apa saja nanti di sini. Ada layanan apa saja, misalnya ada homestay, kemudian ada juga tentang UMKM, paket wisata dan sebagainya. Nanti juga sebagian akan dibahas di sini. Gitu. Nanti akan ada di sini ya. Secara umum saja. Kemudian untuk project di sini ya. Nanti di sini isinya akan ada galeri ya. Di sini ada galeri. Misalnya di sini misalnya untuk potensi alam, di sini untuk potensi budaya ya, untuk dokumentasi untuk potensi budaya. Kemudian di sini untuk potensi untuk yang kerajinan ya, di sini nanti disampaikan di sini. Jadi seperti itu kurang lebih ini untuk kontak centernya. Nah, intinya kurang lebih seperti ini untuk website Desa Wisata. Jadi untuk sosial medianya ya, kita kelompokkan di sini ya, supaya nanti tidak informasi yang penting-penting ya, informasi yang utama itu langsung bisa dikelompokkan masing-masing seperti ini. Jadi nanti secara user interface dan juga user experience itu lebih nyaman. Jadi user nanti untuk mengakses informasi, oh iya untuk di sini yang home ya tentang informasi ya yang simple-simple ya, mengenai Desa Wisata Witusari seperti apa. Kemudian ini komponen profilnya untuk Desa Wisata Witusari itu ada apa saja gitu ya di dalamnya, tentang kepengurusan desa wisata. Kemudian layanannya Desa Wisata Witusari ada apa saja nanti di sini dibahas. Kemudian di sini untuk projectnya ini untuk nanti galeri ya, untuk galerinya nanti sudah masing-masing seperti itu. Jadi untuk informasi-informasi yang sifatnya penting ya di sini semuanya sudah di tempatnya masing-masing, sudah ada di tempatnya masing-masing, sehingga misalnya kalau ini juga kami dijadikan satu dengan berita, tentunya nanti ada informasi-informasi yang akan tertumpuk, misalnya untuk pengunjung mau mencari tentang misalnya mengenai paket wisata, kalau di situ kita campur dengan berita tentunya akan banyak sekali, dan secara user interface itu kurang nyaman untuk user interface. Nah, makanya dipisah secara fungsi gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi di sini untuk di layar utamanya ya, di sini kami menggunakan backgroundnya menggunakan video ya. Jadi dari ini tentunya dari YouTube ya, ini dari YouTube, kemudian kami embed ke sini ya, di embed ke sini untuk mengurangi beban storage, karena YouTube free ya, YouTube free bebas. Kemudian kami embed ke sini ya, kami menggunakan video karena kami meyakini bahwa video itu mampu menceritakan lebih banyak daripada sebuah gambar gitu ya. Tapi kalau untuk sinyal memang membutuhkan sinyal yang baik juga untuk loading video. Tapi kami juga sudah
menyiapkan backupnya ya. Semisal nanti video ini tidak mampu di load ya karena sinyalnya kurang misalnya, kami sudah menyiapkan fallback picture gitu ya. Artinya kami sudah menyiapkan cadangan ya apabila nanti gambar ini tidak di load. Jadi ketika video tidak berhasil di load, maka dia akan menampilkan fallback picture ini, hanya akan menampilkan gambar ini saja gitu. Jadi kalau sinyalnya sudah kuat ya, sudah mampu untuk meloading video, maka dia akan muncul video seperti ini ya. Jadi sudah ada cadangannya gitu, seperti itu. Nah, kemudian di tombol reservasi sekarang ini sudah terintegrasi dengan bot chat gitu. Nantinya di sini akan langsung diarahkan ke WhatsApp ya gitu. Jadi di sini langsung ada teksnya di sini, halo Desa Wisata Witusari, saya mau reservasi kegiatan. Itu langsung dilanjutkan ke chat. Nanti dia akan langsung mengirim ke nomor tujuan, kemudian dia akan otomatis membalas. Nah, yang membalas ini adalah virtual assistant, yaitu sebuah bot chat tadi gitu. Dia akan menyampaikan informasi-informasi yang secara umum dulu, misalnya tentang layanan apa saja, ada homestay, kemudian ada paket wisata, kemudian juga ada layanan apa saja. Pokoknya di situ akan ada tersedia informasi. Itu nanti ketika nanti user melanjutkan ke chat, nanti dia akan otomatis membalas. Dia akan menyampaikan cara menggunakan layanan untuk bot chat itu bagaimana. Kemudian kita bisa memilih nanti tersedia ya beberapa opsi, nanti kita bisa melihat informasi di situ. Misalnya ada layanan homestay, ada layanan apa, layanan apa, layanan apa. Nah, nanti bisa di situ, bisa dilihat di situ. Itu jadi tentunya akan lebih memudahkan ya kalau kita sudah menggunakan untuk bot chat. Jadi misal ada informasi yang tidak bisa ditangani bot chat misalnya, kami juga menaruh kontak person juga di bawah yang bisa dihubungi apabila nanti misalnya ada layanan yang misalnya bot chat tidak mampu untuk mengcover informasinya gitu. Misalnya ada yang belum disediakan di informasi itu, nanti bisa disediakan di kontak person lain juga yang bisa dihubungi untuk mengenai layanan yang ada di Desa Wisata Witusari, seperti itu. Jadi untuk gambaran mengenai website utama seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke sistem informasi yang UMKM gitu. Kita di umkm.dewiwidosari.com, ini e-commerce ya. Nah, jadi nanti di dalam bot chat tadi sudah disediakan juga link untuk menuju ke sini. Nah, nanti setelah mereka tahu informasi apa di situ, ya kemudian mereka bisa memesan layanan lewat sini. Nah, misal mereka bisa memesan layanan lewat UMKM di sini. Gitu. Kita lihat, buka umkm.dewiwidosari.com. Ya, kurang lebih seperti ini. Di sini untuk melakukan display produk UMKM, kemudian juga paket wisata dan juga homestay. Nanti homestay pemesanannya bisa lewat sini, kemudian kerajinan juga pemesanannya bisa lewat sini ya. Kemudian makanan tradisional bisa lewat sini, kemudian paket wisata juga bisa dipesan lewat sini. Gitu. Jadi semua price-nya sudah tercantum ada di sini, kemudian juga nanti kita tinggal memesan layanan lewat sini saja. Gitu, tentunya akan lebih mudah ya. Nanti tinggal setelah memesan di sini, kami admin bisa mengecek apa saja yang dipesan oleh user, nanti kami siapkan seperti itu. Ya. Sekarang coba kita untuk demokan ya, coba untuk demokan. Ini saya sebagai user biasa, sebagai wisatawan yang akan memesan layanan yang ada di desa wisata. Misalnya saya mau pesan paket wisata, kemudian menginap, kemudian juga akan memesan beberapa makanan yang ada di desa wisata Witusari misalnya. Ya, pertama saya mau nyari paket wisata untuk jelajah alam misalnya di sini ya. Kemudian di sini sudah terlihat ada informasi jelajah alam. Ini ada apa saja yang bisa kita klik ya, bisa kita buka. Di sini ada apa saja. Ini tentang deskripsi paketnya ya. Kurang lebih seperti ini. Kemudian ada produk kode, reward point, kemudian
apakah masih bisa atau tidak, masih in stock atau tidak, kemudian harganya berapa gitu ya, jumlahnya berapa, ini bisa di sini bisa kita lihat. Kemudian kalau sudah oke, nanti bisa kita add to cart atau kita masukkan ke keranjang ya, seperti kalau kita belanja itulah gitu, kita add to cart ya. Ini dia sudah ada di sini, sudah menambahkan. Kemudian you have add jelajah alam Widosari to your shopping cart. Nah, sudah dimasukkan ke cart. Kemudian juga untuk makanan tradisional misalnya, kita mau pesan tempe misalnya untuk untuk makanan tradisional, menu makanannya misalnya untuk di homestay, nah misalnya kita mau pesan tempe, kita bisa add to cart juga di sini ya, misalnya di sini. Kemudian juga kalau misalnya jumlahnya lebih dari satu misalnya atau dua ya, ini bisa tambahkan di sini gitu. Sudah ada 3 item di sini ya. Tadi kan coba kita ulang lagi ya. Di sini misalnya ada, kita pesan untuk 4 orang ya, di sini add to cart ya, sudah. Nah, sudah otomatis menjumlah di sini. Kita lihat keranjangnya sudah ada ini tempe Ngargosari healthy. Ini jumlahnya 4, jumlahnya sekian, kemudian jelajah alam untuk 1 orang ya, jumlahnya sekian uangnya, ini sudah ada. Kemudian untuk homestay ya, misalnya untuk premium homestay, kita pesan homestay misalnya untuk 1 keluarga ya, misalnya kita pesan ini 1 saja misalnya ya, kita pesan untuk 1 kamar saja misalnya, sudah untuk 1 keluarga misalnya itu, kita pesan 1, jumlahnya ini 150.000. Nah, otomatis ini semua sudah masuk cart ya. Kemudian setelah ini tinggal kita check out saja. Misalnya saya sudah selesai ini pesan layanan semua, kita check out ya. Di sini kita bisa register account dulu atau bisa langsung menggunakan Guest Checkout di sini gitu. Nah, tapi kalau nanti bedanya ya, nanti kalau kita register account ya kita bisa lebih cepat. Nah, nanti kalau belanja tinggal klik saja lebih cepat, tapi untuk Guest Checkout, nah ini ya memang agak banyak yang harus isi ya gitu ya, Guest Checkout. Yuk kita coba saja untuk continue, kemudian kita masukkan first name-nya siapa ya, yang ada titik-titik merah, ada bintang-bintang ini wajib diisi. Ini kemudian kita isi last name, first name, kemudian emailnya ya di sini, kemudian teleponnya misalnya 87 sekian. Kemudian company ini nggak wajib ya, jadi untuk address-nya ini, address 2 aja nggak wajib. Kemudian ini pilih kotanya ya, Kulon Progo misalnya, kemudian postcode-nya, kemudian country-nya mana, kemudian region atau state-nya mana, gitu, provinsinya, gitu. Selesai sudah, kita tinggal continue saja, gitu. Ini misalnya ada biaya flat shipping rate gitu ya, misalnya ada kita tambah sudah, ini misalnya kita sudah oke, ini kita klik continue saja, misalnya please select the preferred payment method to use on this order. Nah, tapi di sini kita bisa menawarkan berbagai macam untuk misalnya untuk pembelian ya, untuk pembelian kita bisa berbagai macam metode sebenarnya, transfer bisa ya, tapi di sini kami baru menyediakan cash on delivery saja, gitu, supaya ya nanti mereka berkunjung baru bayar saja, tapi minimal ini bisa untuk menyiapkan layanannya ya, apa saja yang perlu disiapkan. Kemudian nanti ketika sudah datang di desa wisatanya, nah itu cukup sudah bisa untuk cash on delivery atau membayar langsung gitu. Misalnya kita kasih tambahan apa ya, misalnya ya, langsung bayar lunas misalnya, gitu. Kita tambahkan di sini, kemudian kita klik dulu term and condition, oke, misalnya sudah oke, kemudian kita klik sini, kemudian klik continue ya. Sekarang kita konfirmasi order dulu ya. Tadi kita order ini ya, jelajah alam Widosari, modelnya ini ya, maksudnya ini kodenya, kode pemesannya, kode apa yang dipesan gitu ya, berapa jumlahnya ya, ini 4, ini 1, kemudian harganya berapa, ini sudah di total sekian,
totalnya sekian, 590.005. Ini semacam ya, flat shipping rate itu semacam ongkir gitu ya, semacam ongkir nanti itu, ini 590.005 gitu. Sekarang kita tinggal confirm order saja. Nah, sudah. Ini your order has been placed. Nah, ini sudah, ordernya sudah berhasil gitu ya. Kita klik continue. Ya, sudah. Nah, nanti saya akan sekarang ketika user sudah selesai melakukan order ya. Nah, ini saya sebagai pengelola desa wisata, saya akan masuk sebagai adminnya. Gitu. Saya akan melihat pesanannya. Oh iya, tadi pesanannya sudah masuk. Ini total ordernya ada sekian, ada satu order. Kemudian total penjualannya ini ada 590k, 590.000 rupiah tadi ya. Customernya satu, kemudian yang online nggak ada yang online gitu. Ini kalau people yang online ini nanti kecatat kalau sudah yang register itu sedang melihat produk-produknya, itu nanti lihat di sini gitu. Nah, kemudian kita bisa buka di sales, kemudian order. Kita bisa lihat di ordernya. Oke, kita tunggu. Kurang lebih, nah ini order isinya latest ordernya seperti ini. Ini customernya namanya siapa, ini order ID-nya ya, order keberapa, kemudian statusnya bagaimana ya, kita bisa lihat. Sebentar, kita coba reload saja. Dan sales order ya, ini ya, di sini untuk ordernya sudah masuk ya, ini namanya ini ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini ordernya sudah bisa kita lihat. Dan ini bisa dapat reward point juga ya. Misalnya kita tambahkan, nanti kita bisa nambahkan produk juga di situ nanti. Bagaimana sebagai seorang administrator menambahkan konten di situ misalnya gitu ya. Jadi kita bisa lihat. Nah, ini payment address-nya ini, shipping address-nya ini. Nah, misalnya ini untuk pemesannya ini, identitasnya pemesannya ini, kemudian produknya juga ini, apa yang dipesan apa saja. Nah, gitu. Statusnya apa misalnya nah sekarang kita ubah statusnya, kita sudah diproses misalnya. Nah, misalnya atau di complete, sudah diproses, oke. Kita ya gitu, kemudian bisa kita print invoice-nya. Gitu, coba kita print invoice-nya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti kalau kita sudah print, nah kita mungkin bisa screenshot ya, kemudian juga bisa kita print as PDF juga bisa, nanti seperti ini. Gitu, nah, kurang lebih seperti ini. Ini order detailnya ini dari sini ya, dari Dewi Witusari Mart, order ID-nya sekian, payment methodnya ini, shipping methodnya ini, kemudian payment address-nya ini ya, untuk identitas pemesannya ini, kemudian produk-produknya yang dipesan ini. Untuk catatannya ini gitu ya, sudah ada di sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk pemesanannya. Kemudian kalau mau menambahkan produk misalnya ya di sini, nah kita bisa nambahkan produk di sini. Gitu. Misalnya kita add new saja di sini. Misalnya produknya sambal. Misalnya di sini deskripsinya very healthy. Ya bisa ditambahkan terserah mau apa saja ya, meta tag title-nya bisa kita tambahkan misalnya sambal. Kemudian meta tag deskripsinya apa bisa ditambahkan. Kemudian yang diisi yang wajib-wajib saja ini ya. Kemudian datanya, modelnya misalnya makanan satu, ini untuk identifikasi produknya ya, untuk misalnya kuantitasnya, jumlahnya yang tersedia ada berapa, ada 10 misalnya atau 1000 ya, kita bisa tulis untuk minimum pembeliannya harus berapa gitu. Kita harus
bisa kita cek di sini. Nah, ini kita bisa cek in stocknya misalnya. Kita bisa sudah habis atau pre-order atau bagaimana. Kalau ini pre-order misalnya. Ini misalnya kita require shipping no ya. Nanti date available-nya sekian misalnya. Atau sudah bisa sejak tanggal 1 September misalnya. Jadi kita bisa isi untuk lebarnya berapa ya, informasi untuk ininya, barangnya. Kemudian linknya misalnya UMKM Ngargosari misalnya di sini. Tuh, UMKM. Nah, ini kategori. Nah, di kategori ini penting ya. Jadi ini masuknya misalnya makanan tradisional itu, kemudian ada di mana dia? Makanan asin. Nah, gitu. Nah, kita masukkan di sini. Dia nanti akan otomatis terfilter masuk di kategori ini, gitu. Sudah, kemudian ini misalnya bisa kita kasih diskon di sini. Misalnya kuantitinya kalau kita beli 2 dapat kita prioritinya kasih 1 aja kalau beli, atau beli 5 lah, kita kasih priority 1 dapat special price misalnya cuma 100.000 tuh diskonnya tuh. Kemudian untuk tanggalnya startnya berapa sampai tanggal berapa ini bisa diisi. Kemudian untuk spesialnya ya, misalnya prioritinya 1, harganya satunya 20.000 lah, atau 30.000, 35.000, 35.000. Oke, date startnya sekian. Oke, kemudian kita bisa tambahkan gambarnya ya, kalau sudah ada gambarnya. Nah, ya nanti cukup default saja. Kemudian kalau sudah kita save. Nah, dia sudah muncul gitu. Nah, kurang lebih seperti ini gitu ya untuk untuk pembeliannya ya, untuk penambahan produknya tadi ya. Tadi kita menambahkan ya produk sambal Ngargosari modelnya ini, kemudian harganya berapa gitu ya, untuk minimalnya untuk harganya berapa ya. Misalnya ini ya untuk Joglo Mbah Nile Homestay ini karena sedang promo misalnya ya, tadinya harganya 200.000 jadi 150.000 gitu, seperti ini bisa kita buat seperti ini ya. Jadi untuk spesialnya ya, spesial harganya ini 150.000 misalnya tuh. Secara general ini ya, kemudian ada data di sini ya, ini price-nya bisa kita tulis di sini, price-nya berapa. Tadinya price harganya yang price untuk yang biasanya 200.000, tapi karena sedang diskon misalnya kita kasih special price 150.000 gitu, nanti akan muncul seperti tadi. Itu nanti akan seperti ini gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, itu untuk yang UMKM ya. Kita selanjutkan untuk yang storage gitu ya, untuk storage. Nah, yang untuk storage.dewiwitusari.com ini ide ini untuk pembuatan storage ini muncul karena kami sedang misalnya untuk penyimpanan ya, misalnya untuk data-data penyimpanan data-data penting ya,
ada file-filenya milik desa wisata, baik itu dokumen ya, untuk dokumen atau untuk misalnya dokumentasi, misalnya ada dokumentasi itu kami simpan secara cloud, itu supaya lebih secure, lebih aman ya, daripada disimpan di dalam hard disk, karena nanti akan rawan hilang dan sebagainya gitu ya, susah diakses dan sebagainya. Makanya kami berusaha untuk bermigrasi ke penyimpanan berbasis cloud gitu ya. Jadi tapi kendalanya untuk penyimpanan berbasis cloud itu untuk Google Drive itu berbayar ya. Jadi untuk Google Drive itu berbayar. Jadi kurang lebih drive price coba ya. Jadi kalau untuk yang akun biasa ya, misalnya akun Gmail biasa itu harganya mahal ya, untuk hanya kalau untuk yang Google ya untuk yang storage secara default kan hanya 15 GB. Nah, padahal satu kali dokumentasi itu misalnya untuk video drone saja satu video sudah 1 GB itu. Jadi sangat kurang ya untuk penyimpanan, misalnya hanya mengandalkan Google Drive account yang sifatnya default gitu ya. Jadi kalau di sini untuk paket misalnya coba kita lihat di drive di sini untuk dasar itu 269.000 per tahun. Ini harus pembayarannya per tahun ya, continue. Kemudian kalau selama ya kami menggunakan hard disk, jadi 100 GB itu ya cuma itu untuk event, cuma untuk mungkin 2 kali event dokumentasi, 2 kali dokumentasi event sudah habis gitu ya. Jadi minimal harus untuk yang standar ini, belinya standar. Itu pun kapasitasnya akan bertambah terus. Seiring waktu nanti akan bertambah terus, kita akan butuh terus ya dokumentasinya. Ini bayarnya juga lebih mahal lagi, 4 sampai 430.000 per tahun. Tapi kami di sini memiliki shared hosting yang sifatnya harganya sekitar 1.250.000 per tahun ya. Tapi itu unlimited ya, itu unlimited walaupun masih shared hosting tapi unlimited. Mungkin kami cuma terbatas di iNote saja, terbatasnya di iNote. Tapi untuk ini ya secara kapasitas itu bisa tak terbatas untuk penyimpanannya, unlimited gitu. Jadi kita bisa menyimpan file-file di situ. Misalnya kalau kita susahnya di iNote terbatas ya, nanti kita bisa sebelum upload kita bisa kompres dulu, kemudian kita baru upload untuk dokumentasi. Itu bisa diakali seperti itu, karena iNote kan jumlah file ya, itu dihitung jumlah file. Jadi walaupun filenya itu sejumlah 1 ya, tapi ukurannya 1 GB ya, hitungnya cukup 1 gitu, tetap 1. Tapi kalau ada file kecil-kecil misalnya 1 KB tapi itu ada 1000 file ya, dihitungnya 1000 gitu. Jadi kalau iNote seperti itu. Tapi jadi kalau untuk seperti ini ya, jadi kami punya terobosan untuk menggunakan cloud storage sendiri, membuat cloud storage sendiri, sehingga akan lebih mudah ya untuk pengelolaan dokumentasi dan sebagainya, penyimpanan dan sebagainya, aksesnya lebih mudah. Nah, kita coba untuk masuk, kita login terlebih dahulu ya. Di sini fungsinya sama persis seperti Google Drive ya, sama persis seperti Google Drive, yaitu penyimpanan untuk ini. Nah, saya sebagai admin ya, lalu di sini bisa menambahkan user, misalnya bisa bikin grup-grup user juga bisa, misalnya username-nya Widosari, kemudian emailnya widosari@gmail.com misalnya, kemudian grupnya apa gitu, kita bisa tambahkan grup di sini gitu. Ini grup everyone, hanya kita create grup user atau misalnya pengelola, tambah kita create dulu. Nah, sudah ada ya, misalnya kita username-nya widosari@gmail.com ya.
kita sudah masuk ke pengelola wisata, sudah. Nah, kita sudah ada di sini. Ini, jadi kita bisa login ke sini. Nanti kuotanya berapa, misalnya unlimited 1 GB bisa dibatasi. Misalnya kita dibatasi untuk unlimited. Nah, karena ini untuk menyimpan ya dokumentasi kita kasih unlimited, bisa kita buat user lagi kita batasi 10 GB juga bisa. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Kita bisa send invitation email, bisa. Kemudian untuk filenya, misalnya kita coba upload file ke sini ya. Kita buka dokumen, kita upload file. Upload misalnya kita upload di sini. Buat domain destination misalnya, kita open. Ya, kita tunggu untuk upload ya, sama persis seperti Google Drive gitu. Tapi ini versinya open source ya, kita bikin sendiri, jadi bisa kita kembangkan sendiri. Ya, kita tunggu untuk uploadnya. Nah, ini sudah terupload ya filenya, kurang lebih seperti ini. Kita bisa buka filenya langsung di sini ya, menggunakan PDF viewer yang ada di sini. Ya, kita bisa buka di sini untuk kita bisa open ya, filenya tadi. Ya, sudah, kita bisa lihat filenya ya, PDF-nya. Kurang lebih seperti itu ya untuk yang cloud storage. Coba kita lihat lagi untuk yang foto-foto misalnya. Nah, di sini kita bisa lihat di sini untuk foto-fotonya. Bisa kita buka langsung, dilihat di sini. Itu bisa kita show galerinya, kita lihat di sini. Nah, kurang lebih seperti itu untuk yang cloud storage ya, baik alasan maupun penggunaannya ya sudah jelas. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah keuangan ya, sistem informasi keuangan ini private ya, digunakan untuk pengelola desa wisata Widosari. Kita buka dulu keuangan.dewidosari.com ya, kurang lebih seperti ini. Oke, kita masuk dulu ke sini. Kita masuk. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini sudah bukan prototipe lagi, tapi ini sudah benar-benar digunakan oleh pengelola desa wisata untuk mengelola keuangan gitu ya. Nanti ada pemasukan berapa, kemudian ada pengeluaran apa saja, ini sudah dicatat ada di sini gitu. Ini sudah benar-benar digunakan. Di sini untuk saldo totalnya sudah ada. Ini kita bisa ini kuartal defaultnya ini mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai 31 untuk keuangannya ya. Ini pembukuan keuangannya per tahun. Jadi ini untuk tahun ini mulai tanggal 1 Januari sampai nanti 31 Desember 2021 gitu. Tapi kita juga bisa pilih juga ya nanti untuk total keuangannya berapa ya. Misal dari tahun 2020 bulan September tanggal 1 sampai tanggal sekian. Nah, ini kita bisa lihat juga untuk pendapatannya. Kalau ini total semuanya dari untuk pemasukan dari awal sampai pengeluaran, pokoknya dari awal ini di input keuangannya sampai nanti pengeluaran semuanya di total semuanya ada di sini. Nah, kalau di sini ini untuk tabel ini bisa menyesuaikan nanti. Kalau nanti kita setting tahunnya dari 2020 sampai 2021, nanti dia akan munculkannya dari 2020 sampai 2021 gitu. Ini akan terlihat untuk
chartnya ya, chartnya seperti ini. Kemudian pemasukan, kategori pemasukannya apa saja di sini ada, bisa kita cek ya. Untuk ini 15 juta dari mana, kemudian untuk depositnya, terus kemudian penjualan, kemudian apalagi kita bisa cek di sini berapa persen jumlahnya, kita bisa lihat di sini ya. Jadi lebih mudah kalau menggunakan chart seperti ini, lebih menarik, lebih mudah ya. Jadi untuk pengelola desa wisata, kemudian juga kalau nanti pakai kertas jangan, nggak usah apa, tidak ribet gitu ya kalau menggunakan kertas dan sebagainya. Kalau menggunakan ini kan eh, lebih mudah gitu ya. Kalau menggunakan kertas nanti mungkin hilang dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau seperti ini nanti seluruh pengurus desa wisata bisa melihat secara langsung untuk keuangannya seperti apa untuk desa wisata gitu. Ini pengeluarannya baik kategori apa saja pengeluarannya. Ini untuk infrastruktur sekian ya, untuk ini apa sekian, sudah dibukukan di sini. Let's income berapa, ini sudah ada tanggal sekian, kategorinya apa, jumlahnya berapa gitu ya. Pengeluaran terakhir apa saja gitu. Kemudian untuk di sini ini site admin ya. Jadi nanti di sini kalau ini kan secara total untuk desa wisata Widosari. Tapi kalau nanti misalnya kami juga punya kedai kopi di situ. Di situ juga perlu pembukuan juga. Nah, di sini saya juga sudah ada. Nanti kita tinggal buka di sini, tapi ini masih tahap pengembangan lagi ya untuk yang di sini. Jadi nanti sudah sendiri-sendiri gitu. Jadi lebih mudah untuk mengelola keuangan gitu. Kemudian yang ini untuk misalnya untuk pendapatan kita bisa membuat faktur juga di sini. Nah, kita bisa membuat faktur. Kita bisa tambahkan misalnya untuk apa itu ya di sini misalnya. Kemudian di sini ada pendapatan, kita bisa menambahkan pendapatan dari mana itu. Coba kita cek yang tanggal 26 April 2021 ini dari pemerintah kelurahan ya. Ini. Nah, ini invoice-nya. Ya, ini untuk invoice-nya bisa kita cetak nanti. Ini dari ini miliknya Desa Wisata Widosari pokoknya. Kemudian ini informasi tentang ya ini Desa Wisata Widosari. Kemudian pendapatannya diterima tanggal berapa, akunnya misalnya dapatnya dari mana, transfer atau cash atau bagaimana. Kemudian kategorinya apa, deposit ini. Kemudian metode pembayarannya apa, referensinya apa, deskripsinya, anggaran pengembangan wisata Kelurahan Ngargosari dibayar oleh pemerintah kelurahan, jumlahnya sekian. Jadi ini harusnya rupiah ya, tapi ini masih kalau yang di sini masih ada tulisannya dolar, tapi kalau nanti sudah di dashboard utama nanti sudah rupiah satuannya. Gitu. Itu masih perlu diperbaikan lagi. Kemudian rewardnya ini yang buat siapa ya, tanggalnya yang masukkan siapa, dibuat oleh bendahara satu. Gitu. Kemudian pelanggannya siapa saja. Misalnya di sini untuk pelanggan ini yang misalnya kita dapat pelanggan apa, dapat pendapatan dari siapa saja gitu, ini dari sini. Itu misalnya dari peserta misalnya. Nah, ini kita dapat misalnya yang paket wisata ya, untuk paket wisata mereka ngasih uang sekian ya. Nanti kita bisa buka faktur kapan, kemudian jatuh temponya kapan gitu ya. Seperti itu. Kemudian ya ini seperti ini ya. Untuk kita dapat pemasukan dari mana saja seperti ini. Kemudian untuk tagihan misalnya ya, kita misalnya untuk pembayaran juga, misalnya ini pembayaran. Nah, ini pembayaran sudah dicatat semua di sini ya, untuk kebutuhan pemasoknya untuk apa saja ini ya, misalnya tanggal 31 Desember 2020 ini ya, untuk kebutuhan internal 250.000. Ini konsumsi rapat dan kelengkapan administrasi, kurang lebih ya seperti ini gitu misalnya. Kemudian untuk faktur misalnya, coba kita buat faktur ya. Misalnya di sini untuk fakturnya untuk, coba kita buat untuk Dinas Pariwisata Kulon Progo. Dinpar at Kulon Progokap.go.id misalnya.
kita uangnya rupiah, alamatnya Kulon Progo, Yogyakarta. Oke, kita simpan. Oke, ini tagihan kepada Dinas Pariwisata Kulon Progo misalnya. Tanggal fakturnya mulai sekian, kemudian invoice-nya ini, invoice fakturnya nanti otomatis ya, nanti kita mengeluarkan invoice sudah berapa misalnya. Kita misalnya ini otomatis 3 ya, misalnya invoice-nya kita invoice kelima misalnya. Kemudian tanggal berakhirnya, batas tanggal terakhirnya, terakhir dibayar harus tanggal 19 gitu. Jumlah pesanannya misalnya, coba kita langsung tambahkan isi saja di sini gitu ya. Misalnya nama itemnya, kita buat itemnya misalnya paket wisata, misalnya di sini jelajah Widosari, kemudian ini kuantitasnya untuk 10 orang misalnya, harganya 150.000 per orang. Oke, langsung muncul otomatis harganya di sini. Misalnya kita bisa tambahkan pajaknya, untuk PPN-nya 10% gitu ya, kita tambahkan. Ada pajak apa lagi bisa ditambahkan. Nah, nanti untuk ini sudah, ini bisa tambahkan isi lagi gitu ya. Misalnya homestay ya. Coba kita buat item dulu homestay. Homestay Arjuna plus Joglo misalnya. Plus Joglo. Ini kuantitasnya 2 misalnya. Kemudian harganya 1.600.000 misalnya. Oke, sekian pajaknya, PPN-nya 10% gitu. Sudah, satuannya rupiah, kemudian catatannya apa? Pembayaran cash misalnya di sini. Kita tambahkan footernya apa di sini, kemudian kita simpan. Gitu. Nah, ini fakturnya sudah jadi gitu. Jadi untuk paket sekian, nah nanti sudah otomatis dihitung di sinilah. Dapat PPN berapa, totalnya berapa gitu ya, total pembayarannya berapa jadinya gitu ya. Kurang lebih seperti ini. Nanti seperti itu. Kemudian, nah ini kan setelah dibuat fakturnya, kita bisa langsung dikirim. Kita bisa kirim lewat email misalnya. Kita untuk fakturnya bisa kita kirim lewat email. Kita sunting dulu, kemudian dikirim fakturnya, kita kirim email. Nah, email telah dikirim gitu. Nanti fakturnya otomatis dia masuk ke email perusahaannya, pokoknya seperti itu. Kemudian misalnya kalau sudah dibayar bisa kita tandai dibayar, atau tambahkan pembayaran misalnya dicicil atau apa, itu bisa ditambahkan. Kemudian kita klik tandai dibayar. Misalnya seperti itu. Oke, telah dibayar, berarti sudah lunas. Nah, maka di sini untuk pendapatan ya, dia otomatis bertambah di sini. Karena dia faktur, dia sudah, misalnya sudah ada pemesanan, kemudian kita bikin faktur, sudah dibayar, nah maka sudah masuk tanggal sekian, 17 September, kita dapat uang dari Dinas Pariwisata Kulon Progo sejumlah sekian, nah, kategorinya apa, depositnya apa, kemudian hasilnya cash, punya cash, tindakannya apa gitu. Nah, kita bisa lihat di dashboard, nah dia kan, nah kita bisa lihat di sini. Nah ini September ini dapat uang sekitar 5.170.000 itu di sini. Sekian, uangnya sekian. Kita mulai pembukuannya dari misalnya
September 2020 sampai sekarang. Nah, ini sudah tambah. Tadi kan sudah ada pemasukan, jadi tambah jadi 34 juta gitu. Ya, kurang lebih untuk sistem informasi keuangan seperti ini ya. Ini sudah benar-benar digunakan. Jadi untuk yang tadi pendapatan kita hapus saja supaya tidak mengganggu nanti. Kita hapus saja. Kita hapus. Oke, sudah. Oke, kurang lebih seperti itu untuk sistem informasi keuangan desa wisata. Ini sudah benar-benar jalan ya, sudah benar-benar dipakai untuk mengelola keuangannya. Kemudian yang terakhir itu news.dewiwitusari.com ya. Ini masih bentuknya prototipe, belum ada apa-apanya ya. Jadi saya sampaikan. Ya, jadi untuk portal beritanya kurang lebih seperti ini ya. Nanti ini halaman utama portal beritanya, ini kemudian ada kategori beritanya apa-apa saja. Kemudian misalnya yang paling hangat, nanti flash story-nya kita sampaikan di sini. Kemudian ada cerita utamanya, apa-apa di sini kita sampaikan di sini untuk berita-beritanya. Jadi sekian mengenai sistem informasi Desa Wisata Witusari ya, yang untuk mendukung tercapainya konsep desa wisata berbasis digital ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk inovasi pembuatan website Desa Wisata Witusari. Untuk secara konsep seperti itu. Jadi yang sudah jalan baru yang keuangan desa wisata Witusari ya, yang baru jalan itu, karena yang lain sifatnya masih belum ada kontennya ya, jadi belum bisa digunakan secara resmi gitu ya. Secara sistem memang sudah jalan ya, sudah berfungsi baik, cuma kita tinggal mengisi kontennya saja. Jadi misalnya yang untuk yang story juga sudah digunakan ya, cuma mungkin pengguna masih migrasi dari Google Drive ke sini gitu. Tapi kalau yang main website, kemudian UMKM ya, sama ini masih kita tinggal ngisi konten saja. Kita sudah ada, misalnya kita sudah punya rumah, tinggal ngisi perabotan-perabotannya saja, kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin itu yang dapat kami sampaikan mengenai sistem informasi Desa Wisata Witusari. Ada kekurangan dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.